Oke, setelah kita dokumentasi, kita lanjut ke rumah adat Karo. Rumah adat Karo itu apa, Bang? Kurang tahu kan? Ya makanya kita di sini cari tahu ya guys ya. Bukan berarti kita nggak tahu apa-apa, tapi kita mencari tahu informasi tersebut. You're gonna shake it from the caffeine. Oh, oh, vanilla sweet, it's like I'm 16. Oh, oh, I'm not for you like affogato. I know it's burning hot, but I could pour myself a dozen cups. Oh, yeah, yeah, my coffee. Yeah, how to make my heart skip all the beats. I'm not normally awake at 5 a.m. but you. Pas yang di situ. Lah ada logo USO. Hai. Wah, 085. Wah, hujan. Benar yang lain nih. Iya, ini hujan. Ya 24. Ceritanya aku nggak tahu ya. Apa? Ceritanya nggak tahu di kamera. Oke. Tadi namanya apa namanya? Babulu. Guys. Aduh. Hai, mates. Ah. Hai, mates. Jadi kita lagi ada di Brush Time. Kita ada di Karo. Nama panggilan buat Sedang explore subscriber kita apa? Velas Marsada. Halo Velas Marsada. Horas jangan hai. meja juga. Iya. Kita lagi ada di Kita lagi ada di Lihat banget padahal namanya Aliando loh. Parah. Aliando Alim. Lari dia cipok. Berikan kutu. Adek. Ikut Adek. Aku capek tegangnya lagi. Sambil lihat jalan. Welcome to my channel. Lihat kamera ntar bilang tai. Ya gak usah tai-nya di. Tebelin. Tai, tai. Wai. Tai. Subrek. Udah ketemu tumbuhan anu lah. Ini adalah siapa ini? Ini Kalastri ya guys ya. Yes, terkenal lah. Yes. Pegang kamera adalah Rizky. Jadi kita lagi mode cadel. Rizky. Teman-teman ayo foto dulu. Idis. Pasti foto mulu, emang gue artis. Lihat ya guys, kok orang Ja. kegiatan sibuk, anggotanya di sini lagi happy. Nih parah. Aku laporin. Jadi ini adalah bangunan cagar budaya tingkat Kabupaten Rumah Adat Karo Girga. Wow. Apa sih kesetanan? Sorry. Pas juga nanti ke bawah, yang ke bawah nanti kita ini juga kita pegang duluan. Apa artinya? Yaitu kita sembah Tuhan yang di bawah. Nah, pas kita masuk ini kita tunduk. Itu menyembah Tuhan yang di alam gitu. Itu sih yang artian dari Itu mulai dari kenapa ada kepala kerbau itu, Bang? kalau apa itu? kepala kerbau itu bisa dibilang sebagai simbol untuk Karo itu bisa dibilang ada artinya istilahnya tanduk kerbau ini kalau kita perhatikan tanduk kerbau yang itu kalau kita lihat dari kiri itu kayaknya kurang ke kanan tapi kalau kita lihat ke kanan Kurang itu ke kayaknya kiri. kurang ke kiri. Nah gitulah contoh kayak kehidupan, jangan memandang dari sebelah. Oh. Jangan sebelah dari kayak mandang sebelah mata gitu. Harus kita dari tengahnya baru pas gitu.
Itu sih artinya dari tanduk kerbaunya sendiri. Dan bisa dibilang itu ada lubang pintu kecil itu. Itu bisa dibilang itu hanya salah satu jalan kucing ke dalam. Nah, ini seperti gambaran cicak ini. Ini adalah sebagai pelindung rumah adat ini. Sebagai pelindung. Nah, sebetulnya mulai dari bawah sampai atas ini itu ada 50, tapi tidak disebut 50, tapi 48 tambah 2. Tapi tidak bisa disebut dengan 50, tapi 48 tambah 2 gitu. Kayak seperti ini namanya gerga. Ini ukiran-ukirannya ini namanya gerga, ukirannya. Nah, ukiran ini bahasa Karonya itulah gerga ya. Jadi mungkin itu yang ada corak-corak itu adalah ayo, yang artinya mukanya, muka rumah ini. Nah, ini namanya belang ayo. Coba mungkin kakak dan abang bisa perhatikan rumah adat ini sama itu lebih lebar mukanya yang sebelah ini. Oh iya. Ini makanya belang ayo. Apa artinya belang ayo? Itu lebar muka. Nah, jadi mungkin kalian kakak sama abang perhatikan dari segi semua warna cuman 5 warna. Itu berdasarkan 5 marga yang di Karo. Marga Silima, dan warna Karo itu cuma 5. Itu berawalan dari M semua, mulai dari biring yang artinya hitam, meratah artinya yang hijau, bentar yang artinya putih, megersing yang artinya kuning, satu lagi megara yang itu merah. Nah, sesuai dengan marga juga. Seperti hitam adalah karo-karo, megara ginting, megersing sembiring, hijau tarigan, yang apalagi tadi kurang, yang putih perangin-angin. Ya, itu sih berdasarkan dari 5 marga juga, dari warna juga gitu. Mungkin bisa boleh juga nanti kita masuk ke dalam, boleh. Tapi kita foto dulu ya, supaya lebih singkat waktu. Moment of the truth kita setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari warga lokalnya sini. Jadi kita mau lihat-lihat di rumah adat ini ada apa aja sih. Let's go. Oh, buka betul. Asal cing mau halakon. Bang, di dalam ada orang. Enggak ada. Ayo dulu. Abang sen orang. Tapi lu dong. Yang kayak Kelihatan nggak Mel? Mel, kelihatan nggak? Thanks. Sebenarnya nggak mau mayungin sih. Kebetulan aja sebelahan. Dah, mau masuk. Iya apaan sih Jul? Nggak asik. Nah jadi guys, kita sudah masuk di dalam rumah adat. Nggak kelihatan soalnya gelap banget. Ringgit. 5 ringgit. Kalau makan mah orang-orang Pak. Kalau ngambil Berarti ini nggak ada yang nempatin ya bang? enggak ada. Ini untuk penerangannya gimana? Jadi inilah kami sebagai Karang Taruna lagi mengusahakan gimana untuk merenovasi di atas ini untuk lebih menarik lagi, karena ini kan udah lama ditinggal dan karena ini milik pribadi, jadi tidak bisa kita ambil alih untuk memperbaikinya sendiri karena harus kita minta izin dulu sama. Kebetulan ini pemiliknya adalah bisa dibilang raja yang ada di Lingga ini. Raja pertama yang ada di Lingga ini, yaitu rumahnya sebelah situ, yang paling ujung. Nah, ini bisa dibilang rumah Siwalu Zabu yang artinya 8 keluarga. 8. Ya, nah, jadi tempat ini bisa dihuni dengan 8 keluarga. Tapi kalau zaman dahulu, anak lajang sama dulur tidak boleh tidur di rumah adat. Terus gimana? Nah,
mungkin tadi pas kita lewat tadi ada situ kayak rumah adat juga yang pas kita Oh, iya. simpang tadi. Iya, iya. Nah itu di situ. Nah bisa juga dijambur tadi. Nah itu. Jadi hanya boleh tidur di sini hanya perempuan dengan anak kecil gitu aja sih. Jadi kalau zaman dahulu bagaimana orang pacaran zaman dahulu ya itu dengan memanggil sang cewek itu pun tidak boleh turun dari tangga. Dari tangga itu tadi harus dari ture ini tadi itu lantai yang di atas ini tadi. Jadi memanggilnya pun tidak boleh dengan memanggil namanya, harus dengan pakai seruling. Itulah So zaman dahulu. sweet. Mau. Jadi kalau dulu di rumah adat ini sendiri bisa kita tahu gimana sih ini untuk cewek. Gimana si cowok serius atau tidak. Kita tahu. Karena apa? Karena seperti tikar. Cewek harus mengkibarkan tikarnya dan si cowok kalau dia memang sama betul-betul suka dengan sang cewek, dia akan menduduki empat sudut tikarnya tanpa sepengetahuan cewek, tanpa diberitahu sama sang cewek. Gitu. Tapi kalau hanya tinggal duduk aja, oh berarti ini tidak serius. Dari situ sih kalau zaman dahulu. Beda lah Sri. Beda. Terus ini kenapa ruangannya tuh kayak ukurannya beda-beda ya, Pak? Ini bisa dibilang karena ini dulu masih 3 bulan atau 4 bulan masih ditinggal. Ini kemarin ada sebelum kepala desa kita ini terpilih. Jadi rencana kepala desa yang dulu membuat ini menjadi homestay. Ya makanya kenapa beda-beda. Jadi kalau dulu zaman dahulu ini nggak ada sih. Ini hanya setiap rumah setiap keluarga ini hanya dibatasi dengan kain aja. Dengan kain aja. Itu aja sih. Bang, kalau lantai 2 atau apa yang di atas ini bisa Nah. gimana bang? Ini bisa dibilang mulai dari sini aja bang. Ini karena dari sini awalnya sih. Ini namanya parak. Parak. Yang artinya dapur. Nah, dapur. Ya. Ini namanya parak tengah. Ini untuk menyimpan panting atau untuk makanan nanti sore. Nah, mungkin di sini. Ini di sinilah untuk menyimpan ikan-ikan kita zaman dahulu. Sini. Nah, baru masuk ke lantai ke atas. Yang ini untuk menyimpan ranting-ranting kita. Ranting untuk kayu untuk dibakar. Nah, masuk ke lantai kedua itu untuk menyimpan padi kita. Oh, padi. Jadi dari semua ini namanya para. Ya. Itu sih kalau mulai dari apa. Nah, kalau zaman dahulu seperti yang kakak Inja ini, kalau dulu ini di sini tidak boleh duduk di tengah. Yang ada ininya. Enggak, yang ininya. Pokoknya yang di tengah ini semua. Karena apa? Karena ini tempat jalan kita gitu. Jadi tidak boleh duduk di tengah. Ini untuk kesopanan kita aja sih. Nah, dan mungkin tempat injak-injak ini tadi, tempat injak yang ini tadi, itu adalah tempat dulu orang melahirkan. Dari situ orang melahirkan. Ini yang lepas dari tempat kayak ini. Yang mana yang lahiran? Yang mana? Yang mana yang lahiran? Emang harus ya? Harus di pintu masuk. Iya, karena kita dulu kan tidak ada namanya bidan gitu. Jadi di sini memang tempatnya kayaknya sepertinya nyaman dulu. Nah, makanya di sini dibuat. Nah, jadi mungkin jadi mulai bisa kakak lihat kecuali memang yang direnovasi kamar-kamarnya ini semua tanpa paku. Diikat gini ya. Ya kayak diikat ini aja gitu. Jadi ini semua tanpa paku. Jadi prosesnya dulu kita membuatkan ritual, proses pengambilan kayu ini karena kayu ini semua dulu pasti ada penghuninya semua ini. Jadi pas pembuatannya juga kita bikin ritual, pas jadinya pun kita buat ritual. Ya, jadi kita seakan-akan minta izin dengan punya kayu atau punya lahan. Karena kita nggak tahu siapa aja yang di dalam gitu. Karena dulu tidak ada namanya agama dengan itu sayang diri sendiri aja gitu. Itu aja sih kalau dari dalam. Bang,
Ini kan udah berdiri sejak 200 tahun ya? Ya, tahun mungkin aku juga lupa, tapi seingatku tahun 800-an sekian gitu. Oh gitu ya. Tapi di sini ada benda peninggalannya gitu, kayak pusaka-pusakanya gitu. Oh. Atau memang dipindahkan? Kalau peninggalan raja sendiri itu ada di museum kita. Ada kita juga ada museum kita. Tadi pas kita masuk ada juga kita museum kita situ khusus untuk peninggalan sang raja. Gitu. Ini sama yang di sana tadi, rumah adat yang di sana sama nggak kabarnya? 82 juga? Enggak, kalau itu 12. 12 kamar? Iya 12 kamar, 12 keluarga. Jadi sebetulnya rumah adat itu ada 4, 6, 8, 10, 12 ya. Jadi dia genap. Iya. Karena bisa dibilang kenapa ini 8? Karena semua di sini bisa dibilang sini anak beru. Anak beru itu yang untuk menyelesaikan masalah di keluarga. Nah, itu untuk khusus anak beru. Nah, situ kali bebu. Itu kalau di Batak itu namanya hula-hula. Yaitu khusus untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Kalau ini tadi untuk bahan-bahan dapur, untuk memasak atau kita bikin pesta, anak beru ini kerjaannya. Nah, ya. Untuk memasak dialah kerjaannya nih. Itu. Ada juga situ Sembuyak Senina, itu saudaranya yang raja gitu, situ semua gitu. Jadi yang baik pun 12 ada semua di situ gitu. Istilah keluarganya ada semua di situ. Ya udahlah ya teman-teman, makasih banyak. Iya, iya. Kami juga waktu tuh. Iya ya. Ini balikin apa enggak? Itu di gambar aja nih. Oh ya. Emang Tanya tanya nenek. Boys fair. Ada ya orang kayak gitu. Boys Bros. Boys. Bangun itu sama kayak itu tadi. Angin-angin tadi. Kalau ketobanya Sinaga sih. Ya aku duluan. Payung siapa itu? Anjir kok pengen kentut sih? bisa nggak backsoundnya? Serius? Kiri. Kiri bang Jadi kita sudah berroom tour ke dalam rumah adatnya. Jadi lumayan Apa yang bisa disuruh foto cepat? Ya Pak, Bromo Bromo anjir. Zul, foto buru Zul. Buru. Zul, mumpung di atas Zul. Boleh. Mola turun lo Mol. Lu lihat sama gua. Itu kayak si Deru itu. Ayo buru naik foto. Daeng kuki lo. Daeng. Durasi guys, terima kasih. Di acara. Foto. Andre di Udah, waktu. Selamat datang di Indomaret. Selamat berbelanja. Yang mau sholat ayo. Yang Islam yang nggak mau sholat dulu ya. Dia ada malaikat lah kamu. Ayo. Yang apa lagi? Bang, habis sholat lah ya kita ke sana. Bisa. Ayo cepet. Enggak tahu. Sudah ya. Dekat. Ada enggak? Nah jadi di rumah adat tadi itu kebetulan di rumah adat ini bisa menampung sebanyak 8 kepala keluarga. Jadi 8 keluarga itu berkumpul menjadi satu di dalam rumah tersebut. Sih. Dan juga cukup unik banget.